Oke, selamat datang di Opsi, obrolan panjang dan berisi. Kembali lagi dengan saya, Yohan Juju. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait tentang kreativitas mahasiswa dengan narasumber kita yang cantik-cantik ini, asik. Nah, kali ini kita akan ada bincang-bincang nih terkait tentang inovasi-inovasi baru yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Bojonegoro nih. Oh, sebelum kita perkenalkan dulu, nantinya kita ingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Universitas Bojonegoro, like, komen, dan share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, oke? Nah, kembali lagi nih untuk narasumber kita ini yang cantik-cantik. Ini ada Kak Siti Koria. Nah, Koria ya. Nah, dari Fakultas Sains dan Teknik Prodi Agribisnis, Prodi Teknik Sipil. Beliau ini Kak Koir ini membuat inovasi sekam padi untuk agregat campuran paving block ya Kak. Nah, nanti kita akan bincang-bincang ini apa sih paving block itu? Campuran-campuran dari sekam ya. Nah, yang kedua ini ada Kak Aprilia Nur Azizah dari semester 3 Fakultas Sains dan Teknik Prodi Kimia. Oke. Nah, Kak April ya Kak, panggilannya Kak April. Kak April ini membuat inovasi susu jagung ini. Ya, susu dari jagung. Nah, kita akan obrol-obrolan terkait susu jagung ini. Di depan ini ada produknya. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait kita belum masuk ke materi kita nanti. Sebelumnya saya akan tanya-tanya nih tentang bagaimana sih pendapat kakak ini, kakak ya, kakak atau gimana nih kakak aja ya. Nah, terkait adanya pandemi ini, apakah menghambat teman-teman buat inovasi baru atau sebaliknya ini? Bagaimana? Ya, kalau menurut saya sendiri lebih meningkatkan ya, karena dengan susahnya mencari lapangan kerja, jadi lebih meningkatkan ide untuk kita berinovasi, ya berinovasi pada hal-hal yang mungkin sebenarnya sudah menjadi keahlian kita, jadi lebih diterangkan lagi lah. Oke, jadi pengembangan lebih lanjut Iya, lah. Untuk kakaknya gimana? Kalau untuk ide menurut saya sama sih, lebih meningkatkan, tapi kalau untuk pemasaran melakukan penurunan menurut saya. Jadi adanya pandemi ini ada dampak penurunan dari penjualan berarti ya. Oke, nanti kita berobrol. Nah, selanjutnya ini kita langsung aja nih, jangan terlalu lama. Kita akan tanya-tanya nih dari produk susu jagung dulu nih. Dari awal idenya tuh gimana kok bisa terbentuknya susu jagung ini Kak? Awal idenya tuh dari susu kedelai, melihat pembuatan susu kedelai dan akhirnya berinovasi untuk mencoba dengan jagung, berbahan dasar jagung. Berarti awalnya lihat-lihat dulu dari susu kedelai, iya. Terus menjadi susu jagung. Kenapa susu kedelai kok bisa? Kalau enggak jagung juga bisa. Oke. Jadi luar biasa banget. Terus gimana sih kok prosesnya dari pembuatan ini? Kalau prosesnya ini kan sudah 1 tahun susu jagung. Oke. Kalau pertamanya itu biasa di blender seperti jus, tapi setelah viral terus ke dinas kesehatan itu sekarang prosesnya difermentasi, tidak lagi seperti jus. Berarti udah sempat viral juga ini ya dari susu jagung ini di. Oh, berarti yang dengar-dengar kemarin yang dari Radar Bojonegoro juga ini susu jagung dari teman-teman mahasiswa Universitas Bojonegoro, ternyata luar biasa banget. Nah, kita lanjut dari Kak susu jagung perkenalannya, kita lanjut ke paving nih. Kok baru denger ini saya membuat paving dari sekam ya? Sebenarnya bukan dari dijadikan agregat campuran. Gitu. Bahan utamanya tetap seperti paving. Cara pembuatan dan prosesnya juga sama. Yang membedakan di sini hanya pada materialnya. Jadi diberi tambahan berupa abu sekam padi. Karena kan abu sekam padi ini mengandung silika, dan silika itu nantinya bisa mengurangi penggunaan semen. Oh, jadi bisa mengurangi penggunaan semen. Iya. Soalnya dari sekarang kan semen kan semakin lama semakin habis kan, kita bisa ketahui sekarang. Pembuat pembangunan juga. Iya, meningkatkan pemanasan global. Dengan ini kan
pemanfaatan limbah sekam, jadi lebih ramah lingkungan. Oke, bagus juga itu. Jadi kenapa sih kok bisa tercantumnya apa ini tadi abu sekam padi tadi? Ya karena memang berdasarkan beberapa jurnal yang saya dapat itu abu sekam padi yang mengandung silika tadi itu juga bermanfaat pada kuat tekan beton. Kenapa harus sekam padi? Ataukah di desa kakak atau di daerahnya kakak ini ada potensi yang banyak itu tuh di padi gitu? Oh iya, karena memang potensi desa itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu industri kerajinan bambu, dan yang kedua di bidang pertanian. Karena di bidang pertaniannya ini mayoritasnya kan petani. Nah, limbah sekam padi itu hanya digunakan untuk bahan bakar tungku. Jadi itulah awal mulanya ingin buat inovasi baru, dan saya dapat itu yang sekam padi abunya itu bisa dijadikan agregat campuran untuk membuat paving block. Oke, jadi adanya sumber daya yang ada kita manfaatkan untuk kelangsungan lah intinya. Nah, kita lihat juga kan kedepannya nanti di desa-desa itu kan banyak jalan yang masih rusak, nah masih arah ke sawah itu kan bisa digunakan di sini. Itu juga salah satu. Bagus juga nih, baru dengar juga soalnya kan sekam padi dijadikan untuk pembuatan paving, itu kan baru saya dengar gitu. Nah, tadi kan dari Kak Koir, nah lanjut lagi ke Kak April nih, terkait pematenan, apakah udah kedepannya itu udah ada kepemikiran ke sana ataukah belum gitu? Sudah. Bisa diceritakan? Sudah, saya daftarkan ke Disperindak untuk pembuatan merek. Jadi susu jagung ini nanti akan saya buat menjadi 2 produk, yaitu selain susu jagung dan juga es krim dengan satu nama yaitu Akron. Aku adalah jagung. Wow, luar biasa. Jadi ini udah didaftarkan di BPOM juga. Jadi tinggal uji lab lah. Apakah udah ada renggingan kapan nih akan uji lab, terus habis uji lab kita bisa launching nih? Kalau ini nunggu Universitas Airlangga, soalnya ini kan mau diuji gizi sama lab di Universitas Airlangga dan sekarang kan masih tutup, jadi nunggu untuk. Berarti ini juga bekerja sama dengan universitas lainnya untuk penunjang ke depannya. Nah, ini kan dari tim Universitas Bojonegoro itu kan adanya pemberdayaan mahasiswa ini. Jadi bagaimana teman-teman nih bisa memanfaatkan kayak gini peluang ini kan. Jadi kita bisa mengajukan proposal, kita bisa minta bantu dana nih Bu, Pak, bagaimana sih Pak kita mau mengajukan ke BPOM ini, mau mengajukan di isi, bisa minta bantuannya. Nah, itu peluang nih buat teman-teman yang kreatif ini buat kejadian ke depannya. Terus tadi kan udah rencana ke depan nih. Apa sih yang membuat Anda membuat seperti ini, yang membuat inovasi seperti ini? Oke, gimana? Motivasi. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan dan juga motivasi buat teman-teman. Dulu kan waktu kecil saya nggak doyan nasi. Ini bisa sebagai pengganti nasi buat teman-teman yang nggak doyan nasi. Kecil yang ala dengan susu sapi kan bisa juga dengan juga itu bisa juga pengganti tinggal apakah cocok enggak sih di yang ala dengan susu sapi. Nah, untuk kedepannya Mbak, inovasi motivasi untuk motivasi Kak Koir terkait tentang pembuatan paving dari bahan sekam. Ya, untuk kedepannya ya semoga itu nanti seperti rencana awal untuk mengurangi pemanasan global di bidang pembangunan energi, dan juga tujuan awalnya untuk memberi edukasi ke masyarakat. Jadi biar masyarakat itu bisa menciptakan wirausaha baru dan memanfaatkan limbah sekam padi tersebut. Bisa juga ya kan, soalnya kan kalau di desa itu penghasil genteng, penghasil batu bata, nah itu kan
banyak yang di desa-desa ini. Iya. Itu ada satu produk baru luar biasa juga. Nah itu tadi kita udah berbincang-bincang nih sama Kak Koir dan Kak April terkait inovasi dan kreativitas mahasiswa. Nah buat teman-teman, jadi memanfaatkan waktu ini kan kita tadi udah menyaring bahwasannya memanfaatkan waktu yang pada saat kegiatan new normal ini sangat penting banget untuk menciptakan kreativitas. Nah, sebelum saya tutup nih, buat Kak Koir dan Kak April, ada closing statement ini buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan. Tetap berkarya meskipun di rumah saja, terus tetap semangat dan jangan lupa kegagalan, kalau gagal harus bangkit lagi. Sip, mantap. Untuk Kak Koir ini. Ya, hampir sama, tetap semangat. Yang terpenting itu kita punya niat dan kita bisa bersungguh-sungguh pada niat tersebut. Oke. Nah, tadi kan udah dengar langsung dari teman-teman nih. Nah, untuk saya sendiri jangan lupa jaga kesehatan buat teman-teman, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak. Untuk saya sendiri sebelum closing statement nih, nanti kalau saya sebut kalau saya ngomong Universitas Bojonegoro, kami ada untuk Indonesia, oke? Nah, oke. Sekarang sudah. Universitas Bojonegoro, Kami ada untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Tadi udah kita berbincang-bincang dengan Kak Koir dan Kak Aprilia terkait kreativitas mahasiswa yang menjadi mereka lakukan. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube Universitas Bojonegoro, like, comment, dan share. Nah, tentunya saya Jojo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.